Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan anggota Putri Dina Fitriani dengan NIM I3419056, Hovifah Indah Faramita dengan NIM I3419058, Emeraldiandra Dwiyadi Putra dengan NIM I3419089, dan Dwi Ade Setianingsih dengan NIM I3419019. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai manajemen sumber daya manusia. Pentingnya manajemen sumber daya manusia menurut Dassler 2003. Manajemen sumber daya manusia sebagai proses memperoleh, melatih, menilai, dan memberikan kompensasi kepada karyawan, memperhatikan hubungan kerja mereka, kesehatan, dan keamanan, serta masalah keadilan. Peran penting manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, manajemen sumber daya manusia merupakan bagian penting dalam manajemen perusahaan, meliputi proses perekrutan, pelatihan, dan pengembangan serta evaluasi tenaga kerja. Yang kedua, salah satu alat strategik perusahaan dalam meraih dan mempertahankan keunggulan berkompetisi. Dan yang terakhir, yang ketiga, sebagai nilai tambah bagi perusahaan. Prinsip dalam pendekatan strategik manajemen sumber daya manusia menurut Mangku Prawira 2011, yang pertama, karyawan merupakan unsur investasi efektif yang jika dikelola dan dikembangkan dengan baik akan berpengaruh pada imbalan jangka panjang ke dalam perusahaan dalam bentuk produktivitas yang besar. Lalu yang kedua, kebijakan, program, dan pelaksanaan harus diciptakan dengan memuaskan kedua pihak, baik itu perusahaan dan karyawan. Lalu yang ketiga, lingkungan kerja harus diciptakan agar karyawan terdorong untuk mengembangkan dan memanfaatkan keahliannya semaksimal mungkin. Lalu yang terakhir, yang keempat, program dan pelaksanaan manajemen sumber daya manusia harus dilaksanakan dalam kebutuhan seimbang antara pemenuhan tujuan perusahaan dan pemenuhan tujuan karyawan. Alur proses kegiatan manajemen sumber daya manusia dimulai dengan proses analisis dan perancangan pekerjaan, lalu perencanaan dan analisis kebutuhan sumber daya manusia, di mana dalam proses tersebut ada rekrutmen dan direkrutmen, seleksi, identifikasi dan seleksi pekerja berkompetensi, lalu ada proses orientasi, pelatihan dan pengembangan, pengadopsian pekerja berkompetensi terhadap keterampilan dan pengetahuan yang up to date. Lalu ada penilaian kerja, manajemen kompensasi, perencanaan dan pengembangan karir, di mana karyawan yang nantinya karyawan berkompetensi dan berkinerja tinggi mampu mendukung keberlangsungan prestasi kerja terbaik dalam jangka waktu yang panjang. Salah satu proses dari kegiatan manajemen sumber daya manusia merupakan rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen adalah usaha yang dilakukan untuk mencari dan menarik tenaga kerja agar melamar lowongan pekerjaan pada suatu perusahaan. Metode rekrutmen sendiri terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, rekrutmen internal, di mana karyawan yang akan mengisi lowongan kerja diambil dari dalam perusahaan dengan cara penempatan pekerjaan, inventarisasi keahlian, penawaran pekerjaan, dan rekomendasi karyawan. Lalu yang kedua, rekrutmen eksternal, di mana karyawan yang akan mengisi lowongan pekerjaan diambil dari luar perusahaan dengan cara job fair, goes to campus, atau melalui institusi pendidikan, iklan, agen pemerintah, agen swasta, dan sebagainya. Studi kasus yang kami angkat kali ini merupakan contoh proses rekrutmen anggota BEM melalui proses wawancara. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak role play dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada kesempatan kali ini dalam rangka wawancara anggota BEM. Silahkan perkenalkan diri kamu.
Oke, terima kasih atas Kak Putri hari ini telah mengizinkan saya untuk bisa mengikuti wawancara pada malam ini. Jadi perkenalkan, nama saya Dwi Adistianisi. Saya asalnya dari Kalimantan Selatan. Sekarang saya mengambil jurusan di IPB, yaitu Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, angkatan 56, Kak. Dwi Adistianisi, kalau boleh tahu nama panggilannya siapa nih? Kalau nama panggilan saya itu Andin, Kak. Andin. Andin lagi sibuk apa nih selama kuliah? Kalau kesibukan sekarang mungkin kalau kuliah lebih fokus ke akademik ya, Kak. Cuma sekarang Andin juga mengimbangi untuk bisa mengikuti kegiatan-kegiatan dari non-akademik. Misalnya di kegiatan organisasi, Andin juga aktif di organisasi KAM IPB sebagai sekretaris divisi sosialisasi dan kaderisasi. Nah, habis itu juga aktif di suatu organisasi paguyuban di beasiswa Andin sendiri sebagai anggota dari divisi Adkesmah. Terus sekarang lagi banyak mulai untuk input lomba-lomba. Oke, kalau pengalaman organisasi Andin selama kuliah sendiri ada apa aja? Kalau pengalaman organisasi mungkin yang saat ini sedang Andin jalani yaitu organisasi tadi yang Andin jelaskan, yaitu PB dan organisasi paguyuban di beasiswa Andin, Kak. Komitmen Andin dari angka 1 sampai 10 untuk ikut BEM ini kira-kira berapa? Komitmen Andin untuk ikut BEM ini 90%, karena untuk kegiatan-kegiatan lain ada peran yang lain, tetapi mengimbangi dengan BEM bukti tanggung jawab yang diberikan itu harus bisa memanage waktu dengan sebaik-baiknya. Nah, sudah meluangkan waktu untuk wawancara kali ini, semoga nanti hasilnya memuaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di wawancara BEM. Coba perkenalkan diri kamu. Perkenalkan, nama saya Hovifa Indah Paramita. Saya dari SKPM 56. Domisili kamu di mana ya? Sekarang domisili aku lagi ada di Kabupaten Cirebon, Kak. Oke. Kelebihan dan kekurangan kamu menurut kamu apa? Kelebihan aku mungkin karena suka ngomong, jadi asik aja gitu kalau cuap-cuap public speaking kayak gitu, Kak, kayak berbicara di depan umum gitu. Kelebihannya terus ya lumayan percaya diri lah gitu. Kalau kekurangannya kadang suka suka lupa waktu gitu, kalau misalnya ngerjain sesuatu lupa makan gitu, kayak kekurangannya itu jadi kurang baik juga buat kesehatan sendiri gitu. Jadi terlalu terlalu ambis gitu lah, Kak. Alasan kamu mendaftar di BEM ini apa ya? Aku daftar BEM itu karena aku pengen yang pertama menambah relasi, karena relasi itu penting banget kan, Kak. Terus juga di BEM juga pasti diajarin cara berorganisasi gimana, kan juga selain mengorganisasikan diri sendiri dengan pembagian waktu, manajemen waktunya kayak gimana, di BEM juga bisa memperoleh relasi, terus juga belajar berorganisasi, menambah pengalaman lah intinya, Kak. Oke. Kalau komitmen kamu nih misalnya dari 1 sampai 10, coba berapa dan sertakan alasannya. Komitmennya 10, Kak, karena saya benar-benar pengen banget keterima di BEM. Oke, terima kasih. Sebenarnya wawancaranya sudah beres, jadi cukup sekian aja. Di BEM semoga hasilnya baik. Oke. Makasih, Kak. Ya, sama-sama.